Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas Mang Atang, mainan yang akan datang. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang Tamashii Nation 2024, di video ini kita akan membahas Mang Atang yang lebih spesifik lagi. Banyak racun-racun yang menanti kita di tahun 2025 ini. Dan mungkin teman-teman sudah pada tahu semua karena saya memang telat banget sih ngebahas video kali ini. Oke, langsung saja kita rangkum list racun yang akan hadir di tahun ini ya. Yang pertama ada SI Figuart Kamen Rider X Cross Saber. Final form dari Kamen Rider Saber ini secara mengejutkan dirilis oleh Bandai. Walaupun banyak pro dan kontra, percayalah ini adalah final form sesungguhnya dari Kamen Rider Saber. Nah, saya penasaran dengan bahan cat yang digunakan di figur ini, mengingat warna si Cross Saber ini cukup rumit. Yang didapatkan ada pengganti telapak tangan kiri dan kanan sebanyak 3 jenis, lalu mendapatkan pedang Houken X Cross Saber-nya atau cross sabernya, dan untuk harganya ini dibanderol dengan harga 11.000 yen atau sekitar 1,3 jutaan. Itu habis-habisnya sampai ke Indonesia lah, dan akan dirilis di bulan Mei tahun 2025. Mau tahu nggak apa yang kampret? Ya, kampretnya dijual terpisah dengan SI Figuart Kamen Rider X Cross Saber 10 Seiken set. Jadi untuk 10 pedangnya itu benar-benar dijual terpisah dari SI bodinya aja. Nah, untuk harga dari pedangnya doang yang 10 biji ini itu sekitar 7.700 yen. Kalau segini habis-habisnya itu 1 jutaan lah. Dan bulan rilisnya sama, yaitu di bulan Mei tahun 2025. Gimana menurut teman-teman? Saran saya, kalau teman-teman punya semua Rider Saber, kayaknya cukup itu aja deh. Detailnya lebih bagus yang bawaan dari figur-figurnya masing-masing. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut lagi. Sekarang ada SI Figuart Kamen Rider Pangjaek Fever Monster Form. Perlahan tapi pasti semua Rider Geats bakalan dibuat ya. Kenapa ya? Bandai selalu merilis yang paling keren itu di belakangan, seperti Geats 9, Cross Geats ataupun Geats Doom. Itu kan keren semua kan? Tapi kalau dipikir-pikir, Pangjaek belum pernah kita review sama sekali ya dari yang pertama ya. Oke, tapi mau gimana pun, fitur Fever di Geats ini memang dibuat agar SI-nya bisa dijual 2 kali. Padahal kalau full armor, kan dia pasti keren banget kan? Nah, si Pangjaek ini itu cocok banget kalau dikombinasikan dengan warna kuning yang ada di fibernya itu. Nah, yang didapatkan di figur ini adalah pengganti telapak tangan kiri dan kanan sebanyak 3 tipe, lalu mendapatkan Hatena Mission Box. Itu kayak kotak, itu seperti kotak yang di gamenya itu akan didapatkan oleh pemainnya secara random itulah. Dan ini akan dibanderol dengan harga 9.900 yen atau sekitar 1,1 jutaan. Dan ini akan dirilis di bulan April tahun 2025. Oke, kita lanjut. Lanjut lagi, kemarin kita sudah review SAF Kabuto 10 tahun anniversary. Sekarang giliran SAF Shinkocho Seiho Kamen Rider Gatak yang 10 tahun anniversary juga. Dimana kalau kita lihat warna birunya ini benar-benar ajib banget kan? Sepertinya lebih bold aja dia. Lalu aksen emasnya itu lebih terang dari rilisan sebelumnya. Ini cocok banget sih kalau disandingin dengan Kabuto yang merah merona yang sudah kita review kemarin. Nah, yang didapatkan di sini ada pengganti telapak tangan kiri dan kanan sebanyak 3 tipe. Lalu ada pengganti Gatak Zector. Lalu ada Gatak Double Caliber, itu pedangnya. Dan mendapatkan pedestal ataupun original display stand-nya yang 10 tahun anniversary itulah. Nah, harganya ini dibanderol dengan harga 11.000 yen atau sekitar 1,3 jutaan. Ini nih, beda jauh dengan SI Kabuto 10 tahun anniversary kemarin. Harga startnya itu 9.900 yen. Tapi rilisnya itu bisa sampai 1,6 bahkan sampai 2 jutaan di Indonesia. Kenapa? Karena si Kabuto itu embel-embelnya adalah Tamashii Store Event ataupun yang dijual di, sedangkan si Gatak ini P Bandai tapi dijual secara normal kayak biasa. Itu yang membuat sedikit perbedaan lah. Harusnya harga Gatak normal sih, harusnya ya. Nah, Gatak ini akan dirilis di bulan Mei tahun 2025. Oke, lanjut lagi. Mana nih fans dari Kamen Rider Vice? Spesial banget lah pokoknya. Akhirnya Bandai membuat figur manusia lagi. Dan saat ini adalah SI Figuart Inui Takumi, sang MC dari Kamen Rider Vice. Nah, untuk face-nya sendiri ini real scanan dari pemeran aslinya. Jadi harusnya udah bener-bener mirip ya. Dan ini memang mirip 90% lah kalau dari saya. Di sini mendapatkan beberapa part yang sangat bagus-bagus. Yang pertama ada part pengganti telapak tangan kiri dan kanan sebanyak 5 tipe. Ada 2 ekspresi yang kayak lagi niup gelas gitu. Lalu ada face driver
lalu ada facephone, ada cangkir, dan ada stand untuk handsinnya. Ini efeknya bagus sih. Kalau dia handsin kan ada kayak line merah gitu kan, itu bagus. Nah, kalau menurut saya ini kurang satu, kurang helmnya. Helm saat Takumi menaiki motornya lah. Kalau dia pakai motor nggak pakai helm kan agak aneh kan, sedangkan di film kayaknya dia pakai helm terus dia. Nah, untuk harganya ini dibanderol dengan harga 11.000 yen atau sekitar 1,3 jutaan sampai ke Indonesia, dan akan dirilis di bulan Mei tahun 2025. Ini semuanya bulan Mei semua ya. Selain Takumi, rival abadinya juga dibuat, yaitu SI Figuart Kusaka Masato. Kampret bener nggak tuh? Kaiksanya belum dirilis tapi human formnya dirilis duluan. Ini pertama kalinya sih. Ini gokil sih. Dan menurut saya ini jauh lebih mirip, yaitu 95%. Ini mirip banget dengan Kusakanya. Apalagi dia memiliki ekspresi muka yang nyebelin kayak gini. Nah, yang didapatkan ada pengganti telapak tangan kiri sebanyak 4, lalu pengganti telapak tangan kanan sebanyak 5 tipe, dan ada pengganti 2 ekspresi wajah termasuk ekspresi wajah yang nyebelin itu. Ada juga Kaisa Driver, Kaisa Phone, dan juga efek perubahannya. Kayak gitulah dia. Nah oke, efek NC-nya udah ada, tinggal Kaisanya yang belum dirilis kan. Harusnya dalam waktu dekat lah, karena Kaisa sudah muncul protonya. Human Form sudah dirilis, tinggal ridernya aja berarti. Dan ini dibanderol dengan harga 11.000 yen atau sekitar 1,3 jutaan habis-habis sampai ke Indonesia. Dan akan dirilis di bulan Juni tahun 2025. Oke, sekarang kita masuk ke Ultraman. Kali ini ada SI Figuart Galaxy Armor untuk Ultraman Arc. Ingat ya, ini hanya armornya doang. Ultraman Arc itu dijual terpisah. Sekarang Bandai mainnya gitu sih, tergantung dari fitur Ultramannya pastinya. Tapi ini bagus, gradasi warnanya indah banget. Warna ungu yang saya suka di sini, ini benar-benar detailnya keren banget. Bisa teman-teman lihat. Dan dia pun juga nggak cuman armor dadanya, tapi banyak armor-armor lainnya. Nah, yang didapatkan ada Galaxy Armor Set. Lalu ada pengganti telapak tangan kiri dan kanan sebanyak 4 tipe. Ini kayaknya pengganti di bagian ini ya, di bagian tangannya ya. Lalu ada Galaxy Armor Cube. Lalu ada Arc Galaxer. Lalu ada Arc Feeder Set. Lalu ada Arc Feeder Joint Part 4 pieces. Ini kayaknya buat bulu-bulunya gitulah, buat stand bulu-bulunya. Kayaknya kayak itu. Nah, ingat ya, tidak dengan badan Ultraman-nya. Ini hanya armornya doang. Nah, harganya dibanderol dengan harga 7.700 yen atau sekitar 800 sampai 900 kalau sampai ke Indonesia, dan akan dirilis di bulan Juni tahun 2025. Berikutnya ada SI Figuart Alien Hippolyte. Ini yang versi Showa ya, yang muncul di film Ultraman S. Detail dan teksturnya ini bagus banget, walaupun bentuknya agak minim artikulasi. Tapi ini cukup perfect kemiripannya lah. Nah, yang didapatkan sepertinya miniatur Ultraman S. Ini saya suka banget sih, ngeliat fotonya ini berasa Showa banget kan. Dan Alien Hippolyte ini dibanderol dengan harga 11.000 yen atau 1,3 jutaan. Dan akan dirilis di bulan Mei lagi. Gila, semua SIF kayaknya startnya di harga 11.000 yen deh. Kalau saya baca Mang Atang dari tahun-tahun sebelumnya, ini harganya udah mulai makin naik nih. Oke, lanjut lagi. Dan yang terakhir ada New Generation Star, dan akhirnya muncul lagi Ultraman Victory New Generation Star, dan juga Ultraman Ginga New Generation Star. Oke, jadi kemarin kita sudah nge-review yang X, yang Orb belum saya pegang. Kemarin juga ada Zero dan juga Belial, kalau Zero aja sih. Dan sekarang ada Victory dan juga Ginga, berarti tinggal Blue dan juga Rosso ya kan. Nah, di sini yang diharapkan kita semua adalah moga aja kepala Ginga nggak gampang patah kayak rilisan sebelumnya. Oh ya, kedua ini dijual secara reguler, bukan P Bandai ya. Kalau kita compare, Ginga yang baru memiliki warna silver atau chrome yang lebih hidup ketimbang rilisan sebelumnya. Warna chrome-nya ini jauh benar-benar lebih mengkilat lah, sama seperti Ultraman yang ada di film. Makanya ini bagus banget sih. Gitu juga dengan Victory, karena warna silvernya bagus-bagus semua nih. Pennya kayaknya udah benar-benar di renewal lah. Nah, untuk moldingnya kelihatannya sama aja, tapi pennya itu jauh lebih bagus. Moga aja bahan joinnya itu juga bagus, nggak gampang patah seperti rilisan sebelumnya. Nah, untuk Ginga, dia mendapatkan 4 pengganti telapak tangan, lalu mendapatkan efek Ginga Cross Shoot Effect, dan ada color timernya. Sumpah ini bagus banget sih yang Ginga. Nah, sedangkan untuk Victory, dia mendapatkan Victorious Shoot Effect Part, ada 4 pengganti telapak tangan kiri dan kanan, dan mendapatkan color timernya berwarna merah. Nah, ini agak downgrade sih untuk yang part Victory ini, karena dia nggak dapat part X-Red King yang knuckle itu. Dia nggak dapat Separadon Sabernya seperti rilisan sebelumnya.
Jadi itu dua part yang menurut saya itu bagus banget sih, tapi nggak masuk di ini dan digantikan dengan Victorium Suit efeknya. Nah, untuk keduanya itu sama harganya, yaitu dibanderol dengan harga 8.250 yen atau sekitar 700 sampai 800 ribuan. Dan sama-sama akan dirilis di bulan April tahun 2025 nanti. Ini racun banget sih. Buat yang koleksi ini Ultraman New Generation Star itu solusinya lah. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Dari semua ini, mana yang menjadi incaran teman-teman? Apakah sudah ada yang PO? Mengingat video saya ini cukup lumayan telat. Oke, nextnya kita bahas apa lagi nih? Bantu saya di kolom komentar ya. Nah, saya akhiri videonya. Jangan lupa untuk support saya dengan cara subscribe aja. Jadi saya butuh banget bantuan dari teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, agar saya bisa lebih semangat lagi lah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.